Shalom Aleichem, Bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini saya akan menanggapi pertanyaan lewat WA dari Ibu Gisela di Jakarta ya. Ibu Gisela ini nanya begini, Pak Pendeta, kenapa gereja kami kok menolak Alkitab LAI gitu ya. Gerejanya Ibu Gisela itu gereja Tritunggal ya. Kan Ibu Gisela ini nonton terus tayangan YouTube kami ya toh. Akhirnya Ibu Gisela ini kan ikut sekolah Alkitab ya, tapi nggak mau dimasukin di grup ya, kita nggak maksa ya. Ya udah, kita nggak maksa juga ya. Ibu Gisela ini kan akhirnya ikut sekolah Alkitab. Setiap dia ketemu itu dia coba dengan pelan-pelan suka jelasin gitu bagaimana yang tertulis di Alkitab. Terus reaksi dari mereka, dari gerejanya Ibu Gisela ini selalu ngomong, Alkitab LAI itu nggak bener katanya. Ya. Harus ada pembanding yang lain katanya. Bu Gisela, judul kita adalah Mengapa Tritunggal Menolak Alkitab LAI ya. Saudara-saudara, kalau dibilang menolak sih sebenarnya enggak, cuman selalu mengatakan LAI itu sering dibilang salah terjemahannya, atau sering dibilang nggak komplit terjemahannya, atau kurang pas terjemahannya. Harus dicari pembanding dari kitab-kitab lain. Yang jadi andalan selalu kitab Ibrani dan kitab Yunani, berbahasa Ibrani dan Yunani. Jadi segala sesuatu ujung-ujungnya selalu dicari pembanding, tujuannya cuma satu, untuk justifikasi dia mendirikan kebenaran sendiri. Soalnya apa yang dia dirikan kebenaran itu di Alkitab LAI nggak ada. Mari kita bedah ya Bu Gisela, beberapa contoh saja. Allah itu Tritunggal tidak ada di Alkitab LAI, Bu. Lalu dia coba membandingkan dengan Alkitab Ibrani dan lain sebagainya, padahal LAI sendiri sudah ngerti Alkitab Ibrani. Ya, LAI ini kan anggota United Bible Society ya toh. Di Alkitab tertulis Allah itu Esa. Markus 12 ayat 29. Sementara dia Allah itu Tritunggal. Supaya Tritunggal ini masuk dalam itu, dia pakai Alkitab lain yang namanya disebutnya paham Calvinis ya, dari John Calvin ya, dan Tertullianus juga. Ya, terus buku-buku lain juga. Intinya supaya paham Tritunggal ini dimengerti. Ya, karena kalau dia nyari Tritunggal di Alkitab nggak ada. Lalu Bu Gisel ini kan di Tritunggal nggak ada Alkitab, Pak, malah dimarahin. Itu Alkitab LAI itu tidak tepat terjemahannya gitu. Esa itu apa dulu? Nah, gitu kan ya. Ya, kalau Alkitab bahasa Indonesia kan ditulis Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Tuhan pasti Allah. Lalu karena dia Tritunggal, dia mencari justifikasi untuk mendirikan kebenaran sendiri. Maka dari itu, Bu, orang-orang Tritunggal, Kristen kambing selalu mengatakan Alkitab LAI itu kurang tepat terjemahannya, apalagi dia bilang salah, apalagi ya begitulah, Bu, ya. Tujuannya untuk mendirikan kebenaran sendiri, Roma 10 ayat 3. Alasan lainnya, Bu, karena dia itu tidak mau mengakui bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Dia hanya mengakui perjanjian lama, terus Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Giliran kisah para rasul, nanti Roma, 1-2 Korintus ya, tulisan-tulisan Paulus itu, ditambah lagi mungkin nanti 1 Petrus, 2 Petrus, Yakobus, Yudas. Itu Galatia, Efesus kan tulisannya Paulus juga. Dia jarang banget, bahkan saya ingin mengatakan tidak pernah dibaca, Bu. Ya, dia baca bahwa Kejadian sampai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sudah sampai situ aja. Yesus naik ke surga, udah gitu aja. Ya. Ya. Kalau kitab kisah para rasul itu kan ditulis Lukas, dia nggak ngakuin ya, gimana ya saya mau ngomong ya, tidak ngakuin lah, Bu. Tidak mengakuin ya toh. Injil itu ya cuma 4 itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya dia selalu berpedoman ayat-ayat ke situ saja. Ya, itu yang kedua. Dia tidak mau mengakui bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab suci.
tulisan yang diilhamkan Allah, 2 Timotius 3 ayat 16 gitu. Dia tidak mau mengakui itu. Ya, dia tidak ngerti bahwa bagaimana Musa kok bisa nulis Kejadian, padahal Adam dan Eva hidup di era mula-mula sampai Musa itu 6.000 dikurangi mungkin 4.500-an tahun loh. Ya. Ya, saudara-saudara, 6.000 dikurangi 1.400 ya 4.500 tahunan sampai 4.600. Jadi Musa nulis 4.500 tahun lalu tentang Adam, Eva punya anak Kain. Kok bisa ya? Emang dulu udah ada laptop? Nggak ada. Sudah ada nyimpen pakai USB, pakai flash disk? Nggak ada. Kok bisa? 2 Timotius 3 ayat 16, tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi Musa itu ilham Allah. Ya, yang ini dia mau terima, sehingga ada kitab Kejadian, Keluaran, dia mau terima itu, Pak. Bu, Tritunggal Kristen Kambing mau terima. Tapi giliran Paulus dia nggak mau. Ya, Paulus sama prosesnya juga. Paulus itu menulis bagaimana yang lain menulis itu, ya toh. Semua pakai ilham Allah. Sehingga berlaku Lukas 24 ayat 45. Pikirannya tidak dibukakan, sebab hanya Yesus yang bisa membuka pikiran seseorang mengerti kitab suci. Ya, Bu, itu alasan lain. Alasan lainnya, Bu, dia memang tidak mau, ya. Saya mengatakan tidak mau. Coba contohnya gini, Bu. Mereka gelar boleh doktor, Bu. Pendeta Kristen Kambing, yaitu Tritunggal, doktor gelarnya. Mosok tidak tahu, Bu, kalau baptisan itu dalam nama Yesus. Dokter loh, Bu. Mana ada baptisan kok dalam nama Yesus tuh? Saya pernah dialog debat sama dokter loh, Bu. Ya. Mana ada baptisan dalam nama Yesus? Baptisan itu ya Bapa, Anak, Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Coba, Bu. Dokter, Bu. Giliran padahal kan sekali tadi saya bilang jarang mereka baca setelah Yohanes ya toh. Kisah para Rasul jarang dibaca. Padahal setidak-tidaknya ada 4 ayat yang baptisan dalam nama Yesus loh. Kisah 2 ayat 38, kisah 8 ayat 16, kisah 10 ayat 48, kisah 19 ayat 5 itu baptisan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Mereka kok bisa-bisanya nggak tahu, coba, Bu? Kebangetan nggak, Bu? Doktor gelarnya, Bu. Ibu pernah dengar nggak baptisan dalam nama Yesus? Dia kan tetap ngotot. Setiap ayat Alkitab kan ada konteks waktunya loh, Bu. Ini sudah lewat, ya, ini udah lewat nih. Ya, Yesus naik ke surga, jadi Allah kan. Kan baptisan yang Bapa, Anak, Roh Kudus udah selesai dong. Ganti baptisan dalam nama Yesus Kristus. Nyembah itu Yesus. Mereka nggak tahu, Bu. Ya, mereka nggak mau mengakui, makanya kitab-kitab yang diakui cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka ditolak, Bu. Kami mengarrange debat dengan pendeta-pendeta dari Kristen Kambing Tritunggal. Syaratnya mutlak harus pakai Alkitab LAI, langsung impoten, Bu. Loyo. Pak, kalau pakai LAI kami nggak berani, harus boleh dong pakai yang lain. Lah iya, Anda cuma mau debat kusir toh. LAI nulis begitu, padahal LAI itu penerbit Alkitab resmi, Bu. Orang tinggal di Indonesia bisa-bisanya Alkitab resmi LAI dibilang Alkitabnya salah itu. Yang benar Alkitab kami. Coba, Bu. Ya, misalnya, Bu. Ya, gelarnya doktor, Bu. Kok tidak tahu? Coba. Hari gini masih mungut persepuluhan, coba, Bu. Persepuluhan dipungut, buah sulung dipungut. Persepuluhan Ulangan 14 ayat 22 yang tadinya tahunan dimodifikasi jadi bulanan. Buah sulung Imamat 23 ayat 10 yang tadinya seberkas doang, Bu. Lalu ditipu disuruh seluruh gajimu harus dikasih. Ya, terus diporotin duitnya. Ya, terus dikasih janji surga katanya. Coba, Bu. Kok nggak tahu ya bahwa Taurat itu batal? Mosok, Bu, udah puluhan tahun jadi pendeta karatan, Bu, istilahnya. Kok nggak tahu ada Efesus 2 ayat 15 bahwa dengan matinya sebagai manusia maka membatalkan hukum Taurat? Itu kan very clear, Bu. Taurat fisik diubah jadi Taurat iman. Roma 3 ayat 31. Yeremia 31 ayat 31, 32, 33. Very clear. Itu pendeta dokter kok nggak ngerti ya, Bu? Sebab nggak pernah dibaca, Bu, yang sebelah sini. Ya toh?
Makanya dia nggak akan ngerti itu bahwa ada Efesus 2 ayat 15, nggak ngerti gitu. Boro-boro Bu ngerti 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Allah yang benar. Nggak pernah ngerti dia. Roma 9 ayat 5, dia Yesus itu Allah yang patut dipuja selama-lamanya. Nggak ngerti dia. 2 Petrus 3 ayat 18, segala hormat kemuliaan untuk Yesus selama-lamanya, dia nggak ngerti. Yudas 1 ayat 25, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Nggak ngerti, nggak pernah dibaca. Dia wah, yang bagian situ itu kan cuma tulisannya Paulus. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, Roma 15 ayat 6, 1 Petrus 1 ayat 3, Allah Bapa Tuhan itu Yesus Kristus. Dia nggak ngerti, nggak ngerti ya, pokoknya dia mah itu saja Bu ya. Modalnya ngotot tuh Kristen kambing Bu ya. Gereja ya, mohon maaf Bu, karena kami sedang mengerin debat Kristen domba versus Kristen kambing, Alkitabiah versus Teologia, Allah Esa versus Tritunggal. Jadi Tritunggal itu Kristen kambing, Teologia, teologi itu tafsir Alkitab. Makanya dia akan bilang Alkitab LAI itu salah terjemahan. Itu Alkitab resmi saja Bu dibilang salah Bu, demi mendirikan kebenaran sendiri. Allah itu harus Tritunggal. Dia cari-cari di Alkitab LAI nggak ada. Oh, LAI-nya salah. Allah itu pribadi, ada pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Dicari di Alkitab LAI nggak ada. Berarti LAI-nya salah. Baptisan itu percek, dicari di LAI nggak ada. Oh, LAI-nya salah, yang benar kitabku. Itu Bu, jadi kenapa alasan Tritunggal Kristen kambing ini menolak Alkitab LAI? Ya karena itu Bu, karena mereka mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3. Segala ajarannya, perintahnya, ajarannya adalah perintah manusia. Markus 7 ayat 7. Ya, mereka giat melakukan ibadah tetapi tanpa pengertian yang benar. Roma 10 ayat 2. Ya. Perintah Allah diabaikan demi adat istiadat. Markus 7 ayat 8. Itu mendirikan kebenaran sendiri Bu. Makanya masuk kelompok Kristen kambing. Setelah Yesus naik ke surga, sudah ada pemisahan. Yang ke kanan itu adalah domba, yang ke kiri adalah kambing, yang masih nggak bisa move on, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, masih nyembah Bapa, masih doa Bapa kami. Sorry, Kristen kambing. Yang baptisannya dalam nama Yesus, ngikutin para rasul-rasul, yang doanya langsung pada Yesus, yang nyembah itu Yesus, Kristen domba. Anda mau domba apa kambing? Ya, gampang kok, tinggal sembahlah Yesus Allah yang benar, beres. Saya baptis dulu ya, baptis ulang Bu ya. Bu Gisel baptis ulang. Nanti kalau ini kan lagi corona nih, nggak ada kolam renang pada buka. Nanti kalau sudah ada kolam renang buka, kita baptisan ya di Jakarta ya. Supaya apa? Supaya ya harus dimulai dengan baptisan lah ya, supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan ya. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan ya. Kita masuk di dalam angkatan ke-14 nih, bulan April ya. Kemarin bulan Maret terakhir, angkatan 13, 210 orang yang ikut ya. Gak apa-apa, terus kita juga meluluskan terus ya. Kebenaran Alkitabiah Bu Gisel ya, tidak bisa dilawan. Kalau kebenaran Alkitabiah jangan mau Bu ya. Jangan mau pengajaran-pengajaran yang menyesatkan ya, jangan mau ya. Ayo belajar Alkitab yang benar, Alkitab saja Bu. Kalau tidak paham boleh nanya ke orang yang mahasiswa sekolah Alkitab. Kalau tidak paham boleh nanya sama Pendeta Henritan ya. Tetap bersama saya Pendeta Henritan Deta BBS. Haleluya.